Bab 1134. Aku tidak mau lagi. Pada saat ini, semua orang barulah paham. Mileye akhirnya paham alasan terjadinya semua ini. Musuhnya bukanlah seluruh 6 dimensi, melainkan dunia atas ini. Tiba-tiba Amu bertanya, target mereka ruang buku, kan? Queen mengangguk, ya. Tempat di mana ruang buku dulu pernah muncul adalah 6 dimensi. Amu bertanya lagi, apakah pendahulu dari 6 dimensi? Queen merentangkan tangannya. Entahlah. Saat ruang buku ini muncul dalam 6 dimensi, aku sudah ada di sini. Aku belum sempat melakukan investigasi apapun. Amu terdiam. Mileye tiba-tiba bertanya, Nona Queen, menurutmu, apa isi ruang buku ini? Setelah terdiam sejenak, Queen berkata, dunia atas sangat ingin merebut benda ini, isi benda ini pasti sangat penting bagi mereka. Dan jika penting bagi mereka, mungkin penting untuk 6 dimensi. Ketika mendengar kata-kata ini, raut muka Mileye berubah suram. Jadi 6 dimensi juga bisa saja menjadi musuhnya. Queen tiba-tiba berkata, tentu saja, prioritas utamamu sekarang adalah menghadapi dunia atas. Orang-orang ini telah bekerja sama dengan roh suram untuk menghadapi kamu. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Amu berkata dengan berat, Nona Queen, dari mana asalnya roh suram ini? Setelah terdiam sesaat, Queen berkata, mereka juga diusir. Mileye dan yang lain. Queen berkata pelan, mereka datang dari tempat yang sangat jauh, lebih jauh dari 6 dimensi. Kemanapun mereka pergi, mereka merusak semua yang ada. Cara kultivasi mereka bahkan lebih aneh lagi. Mereka tidak membutuhkan energi spiritual, karena mereka mengandalkan proses pelahapan, pertumbuhan mereka adalah melahap. Karena inilah mereka mengerikan, mereka dapat melahap basis kultivasi orang lain untuk digunakan sendiri. Kalau sekte pedang tidak menghentikan mereka, alam semesta ini akan hilang. Mileye tiba-tiba berkata, apakah Tiandao tahu? Queen mengangguk, tahu. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa waktu itu dia meminta wanita bergaun polos untuk tetap tinggal. Karena dia tahu, dengan adanya wanita bergaun polos di alam semesta ini, baik itu dunia atas ataupun roh suram juga akan takut. Tapi, begitu wanita itu pergi, orang-orang itu tidak akan berpikir banyak lagi. Wanita bergaun polos. Mileye mendongak, tidak tahu di mana dia sekarang. Queen melanjutkan, sebenarnya, kamu dan Tiandao memiliki tujuan yang sama sekarang. Itulah sebabnya dia sering membantumu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak hanya membantumu, tetapi juga memanfaatkanmu. Mileye berkata pelan, kalau begitu, bisakah aku memanfaatkannya juga? Queen memandang Mileye. Selama kamu memiliki kemampuan itu bukan masalah. Dia bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mileye mengangguk, mengerti. Akian yang ada di samping tiba-tiba berkata, bisakah kita pergi ke 6 dimensi? Semua orang memandangi Akian. Akian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurutku tempat itu lebih baik. Queen berkata pelan, memang lebih baik. Tapi, kalian tidak akan bisa pergi ke sana. Tidak, harusnya dikatakan, mereka tidak bisa membiarkan kalian pergi ke sana. Karena kalian tidak akan mematuhi aturan di sana. Contohnya klan surgawi, kalau kalian pergi ke sana, klan surgawi kalian harus memusnahkan basis kultivasi, dan juga tidak akan diizinkan untuk berlatih, kalian hanya akan mati karena usia tua. Bolehkah aku bertanya, apakah mereka mau? Akian terdiam. Menyerahkan basis kultivasi dan tidak bisa berlatih, itu sama saja dengan membunuh mereka. Queen berkata pelan, ini rumah kalian. Jangan berpikir untuk merusaknya lagi, lalu pergi mencari rumah baru. Mungkin akan ada rumah baru, rumah yang lebih baik, tapi bisa jadi itu rumah orang lain.
Alih-alih seperti ini, kenapa kalian tidak melindungi apa yang sudah kalian miliki sekarang? Akian berkata pelan, apa yang dikatakan Nona Queen sangat benar, hanya saja kalau ingin berubah, akan sulit sekali. Queen berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tahu betapa sulitnya bagi pendahulu. Karena dia ingin perubahan. Setelah dicoba, ternyata sangat sulit. Bukan berarti ketika ada kekuatan besar sudah bisa berubah. Misalnya kalian, jika kalian ingin melakukan perubahan seperti itu, semua kultivator 5 dimensi akan menjadi musuh kalian dan akan menentang kalian. Amu tiba-tiba berkata, bagaimana cara 6 dimensi bisa melakukannya? Queen memandang Amu. Pertumpahan darah. Darah dari banyak generasi yang tak terhitung. Selain itu, mereka memiliki pemandu yang sangat kuat, dan pemandu ini menetapkan sistem tatanan ini di atas mayat leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Sambil berbicara, dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, tepatnya ada dua orang dari era yang berbeda, yang satu membuat percikan kecil yang memicu secercah harapan, dan yang lainnya membakar percikan itu hingga menjadi api besar. Model mereka tidak akan berfungsi di sini, setidaknya tidak bisa untuk sekarang. Mileye mengangguk. Dia juga menganggapnya tidak realistis. Berubah. Siapa yang akan menyerahkan basis kultivasinya? Siapa yang mau berhenti berlatih dan menjadi manusia biasa, lahir, tua, sakit dan mati? Tidak ada yang mau. Bisa dikatakan kalau mereka mau melakukan itu sama saja dengan memusuhi para kultivator seluruh alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, Queen tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit, matanya menembus langit berbintang. Dan setelah beberapa saat, dia berkata pelan, Aro akan menerobos. Apakah ini Master Alam terobos ilusi pertama sejak zaman Cambrian? Aro akan menerobos. Saat mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang, dan segera, semua orang menghilang di tempatnya. Mereka semua pergi ke kerajaan belantara. Aro akan menerobos, itu adalah masalah penting. Queen menatap langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aro akan menerobos. Jika dunia atas tidak menghentikan Aro, maka Aro akan benar-benar mencapai alam terobos ilusi. Dapat dikatakan bahwa begitu Aro mencapai alam terobos ilusi, di seluruh alam semesta 5 dimensi ini, hanya Tiandao yang dapat mengungguli dia. Queen sendiri juga tidak akan bisa mengalahkan Aro. Karena kekuatannya saat ini belum pulih, dalam situasi saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Aro yang sudah mencapai alam terobos ilusi. Hanya Tiandao yang bisa. Setelah wanita bergaun polos pergi, saat ini Tiandao adalah petarung terbaik di seluruh alam semesta 5 dimensi. Adapun seberapa kuat Tiandao dan sampai sejauh mana kekuatannya, tidak ada yang tahu. Hal itu selalu menjadi misteri. Queen menarik pemikirannya, dia berbalik untuk melihat ke ujung langit. Aro. Seorang kultivator pedang super alam terobos ilusi, yang kekuatan tempurnya, meski ditempatkan di dunia atas, tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, tapi juga termasuk berdampingan. Akankah dunia atas benar-benar membiarkan Aro menerobos? Queen terdiam lama, lalu berbalik dan pergi. Di suatu tempat di langit berbintang, seorang wanita berjalan perlahan, memegang ikan kecil yang dibakar di tangannya. Wanita ini adalah Tiandao. Pada saat ini, Tiandao tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat, setelah beberapa saat, dia tersenyum pelan. Kamu sudah akan menerobos. Selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dia berjalan semaunya sambil mengayunkan ikan di tangannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Tiandao, tapi lebih seperti remaja bermasalah. Setelah beberapa saat, wanita itu menghilang di ujung langit berbintang. Kerajaan Belantara.
Setelah Mileye dan yang lainnya datang ke kerajaan Belantara, Raja Kerajaan Belantara menghela napas lega. Terobosan Aro telah sampai pada saat kritis. Jika seseorang mengganggunya saat ini, kerajaan Belantara tidak akan bisa bertahan. Untungnya, Mileye ada di sini bersama para master lain. Mileye memandang Queen tidak jauh. Berapa lama lagi? Queen melirik ke arah di mana Aro berada, berkata pelan, paling lama 3 hari. 3 hari. Mileye menengadah ke langit, 3 hari, akankah orang dunia atas memberikan waktu 3 hari? Tidak akan. Pihak lain pasti tidak akan memberikan Aro 3 hari. Mileye melebarkan telapak tangannya, sebuah jimat transmisi suara tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun juga, dia harus siap sepenuhnya. Di suatu tempat di kehampaan, seorang orang tua dengan tubuh ilusi melihat ke bawah, matanya menembus langit berbintang. Dia melihat kerajaan Belantara secara langsung. Matanya tertuju pada area di mana Aro berada. Dia sudah merasakan nafas tahu pedang yang sangat kuat. Aro. Orang-orang dunia atas juga tahu kultivator pedang ini. Sekarang Aro masih hanya alam dominion, tapi kekuatannya telah mencapai eksistensi yang sangat menakutkan. Jika sampai menerobos lagi. Memikirkan hal ini, orang tua itu mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, Aro tidak boleh sampai menerobos. Saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang yang datang adalah Dewa Kegelapan Dunia Kegelapan. Orang tua itu melirik Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan menunduk. Apa rencananya? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Begitu wanita ini menerobos, itu akan sangat merugikan kita. Dewa Kegelapan menunjuk ke bawah. Queen juga ada di sana, dia seorang saja sudah bisa menahan master yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua itu berkata pelan, itu tergantung jenis masternya. Dewa Kegelapan tiba-tiba berkata, dunia kegelapan kami tidak bisa menghentikannya. Sekarang dia sudah kapok, dia tidak ingin menjadi umpan lagi. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kamu cukup menonton saja. Dewa Kegelapan menatap orang tua itu dalam-dalam, tetapi tidak berbicara. Kerajaan Belantara, aura daerah tempat Aro berada semakin kuat, aura tahu pedang juga tercampur dalam aura itu. Saat ini, seluruh master kerajaan Belantara sedang melihat ke sisi ini. Aro akan menerobos. Aro adalah kebanggaan kerajaan Belantara, dan kebanggaan zaman Cambrian. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 2 hari kemudian, aura di area tempat Aro berada menjadi semakin kuat. Aura itu menyebar ke langit, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar. Saat ini, Amu tiba-tiba berjalan ke arah Mileye. Dia menatap ke langit, lalu berkata dengan pelan, bencana 5 dimensi akan segera datang. Mileye berkata sambil tersenyum, jangan takut, jika kamu benar-benar tidak tahan, aku akan menempatkanmu di menara. Kita bisa bersembunyi di menara. Menara ini cukup kuat, pasti bisa memblokir bencana 5 dimensi. Mata Amu berkedip bingung. Bisakah? Mileye mengangguk. Iya. Amu menggelengkan kepalanya. Aku masih harus menjaga klanku, aku harus bersama mereka. Klan. Mileye terdiam. Menara kecilnya tidak bisa menampung begitu banyak orang. Mileye menoleh untuk melihat ke langit. Ngomong-ngomong tentang menara kecil, dia tiba-tiba teringat Queen Lian dan Jasmine. Kedua orang ini berkata untuk pergi mencari aturan Tao, tapi sampai sekarang tidak ada berita sama sekali. Mereka tidak akan tersesat, kan? Saat itu, seorang orang tua tiba-tiba muncul di atas kerajaan Belantara. Mileye menarik pemikirannya, menatap orang tua itu, dan orang tua itu memandang Mileye,
berkata sambil tersenyum, serahkan ruang buku, kami akan pergi dan tidak mengganggu duniamu. Itu janji kami. Mileye merentangkan telapak tangannya, ruang buku dimensi luas itu tiba-tiba muncul di depan orang tua. Mileye berkata sambil tersenyum, ambil saja. Aku tidak mau. Semua orang. Di samping, Queen melirik Mileye, dia tahu bahwa pria ini pasti sedang memainkan beberapa trik kotor lagi. Bersambung.